menghadirkan niat di dalam amalan. Yang sebelumnya kita sebutkan ada 3 niat yang harus kita hadirkan di dalam ibadah. Apa itu? Ketika beribadah kita menghadirkan cinta, harapan dan takut. Ya. Yang semuanya ini terletak di dalam apa? Terletak di dalam hati kita, di dalam dada kita. Ketika seseorang menginginkan kesempurnaan amalan, kesempurnaan ibadah, maka ia menghadirkan 3 perkara ini di dalam apa? Di dalam amalannya. Baru namanya apa? Kesempurnaan niat. Apa itu niat? Niat secara bahasa al-qasd, sesuatu yang dimaksudkan. Sebagaimana nawwakallahu bi khair, kamu meniatkan untuk berbuat kebaikan, ai qasduka bih, yaitu kamu memaksudkan, menginginkan terhadap kebaikan tersebut. Ya. Jadi ini di dalam diri kita itu sudah otomatis hadir ketika apa? Ketika kita hendak melakukan sesuatu. Contoh, kita semuanya hadir di masjid ini. Tentu saja sebelum kita duduk di sini, kita sudah apa? Sudah berkeinginan sebelumnya. Ketika di rumah misalnya, kita sudah berkeinginan, sudah memaksudkan mau pergi ke Masjid Al-Latif di Rapang ini. Atau ada di antara kalian yang baru sadar, saya di Masjid ini Al-Latif. Enggak kan? Sudah dari rumah sudah apa? Sudah diinginkan, sudah dimaksudkan mau ke Masjid Al-Latif. Ditambah lagi maksud yang lain, mau sholat berjamaah. Dimaksudkan yang lain, mau mendengarkan pelajaran, mendengarkan ilmu. Dimaksudkan yang lain, menunggu waktu sholat isya. Dimaksudkan yang lain dan seterusnya. Itu namanya apa? Al-qasd, niat. Sesuatu yang dimaksudkan itu namanya niat. Wan niyatu syar'an, adapun niat secara istilah, secara syariat, qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ini lebih mendalam lagi, yaitu memaksudkan sesuatu yang dimana dilakukan dari niatnya tersebut. Misalnya, kita sudah niat mau pergi ke Masjid Al-Latif, sholat maghrib di masjid, mendengarkan pengajian. Tapi ternyata hujan, akhirnya batal. Dia sudah berniat belum tadi? Sudah memaksudkan ke sini? Sudah, cuman tidak dilakukan. Berarti dia cuma dapat niat secara bahasa. Adapun secara syariat, niat adalah apa? Maksud sesuatu yang dimana apa? Dia usahakan untuk bisa dilakukan. Fa in qasada wa taraka anhu fa huwa azm. Jika bentuknya seperti ini, maka ini dinamakan apa? Azam. Tahu berazam? Di atasnya lagi niat yang dia betul-betul maksudkan, dia inginkan, tapi ada upaya harus dilakukan. Itu namanya azam. Namanya azam. Walaupun hujan, terobos. Hujan-hujanan basah enggak apa-apa. Karena di sana apa? Ada maksud yang dia tuju, mengejar sholat berjamaah, mengejar ilmu mau didengarkan. Kalau di rumah belum tentu didapat. Dipahami ya? Wa syuri'atin niyah litamyizil 'adah minal ibadah. Bahwasanya niat itu membedakan antara
yang ada, yang kebiasaan, dan yang ibadah. Jadi dengan niat, dengan maksud, seseorang itu bisa membedakan mana yang menjadi biasa, mana yang itu adalah suatu ibadah. Au litamyizi radbil ibadah ba'duha ba'da, atau membedakan urutan ibadah satu dengan yang lainnya. Urutan ibadah satu dengan yang lainnya. Kadang kita di dalam melakukan ibadah itu bukan hanya satu, tapi apa? Tapi banyak. Nah, dengan niat itu bisa apa? Bisa dibedakan. Bisa dibedakan. Nanti akan dicontohkan oleh penulis di sini apa yang diinginkan dari hal tersebut. Misalul awal, contoh yang pertama, al-julusu fil masjid, duduk di dalam masjid. Kemarin tidak ada pengajian, tapi ada yang duduk di masjid. Ada yang duduk di masjid, ya. Ada ya, tapi sambil ngobrol-ngobrol, ya, cerita-cerita, ya kan, membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya. Malam hari ini pun ada yang duduk di dalam masjid, tapi beda lagi keadaannya. Sekarang pada diam semua, satu yang bicara, ya, lagi mendengarkan ilmu. Nah, ini harus apa? Harus dipahami bahwasanya duduk di dalam masjid saja itu bisa apa? Bisa berbeda keadaannya. Walaupun sama-sama duduk di masjid, dikarenakan apa? Dikarenakan niatnya. Ada yang duduknya memang biasa duduk di masjid, setiap habis maghrib nunggu waktu isya dia duduk di masjid. Tapi di lain keadaan duduk di masjidnya sambil apa? Sambil mendengarkan pengajian. Di sini disebutkan oleh Syekh, qad yusadu lil istirahah fil adah. Ada orang yang memaksudkan duduk di dalam masjidnya itu untuk istirahat. Kebiasaannya dia apa? Daripada pulang nanti kembali lagi. Jadi dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau duduk di masjidnya apa? Memaksudkan istirahat supaya tidak bolak-balik ya ke rumahnya, ke masjid lagi. Taib. Waqad yuqsadu lil ibadah bi niyatil i'tikaf. Dan ada orang yang memaksudkan duduk di dalam masjidnya itu apa? Ibadah, yaitu i'tikaf, atau duduk di dalam masjidnya menunggu waktu sholat berikutnya. Duduknya di masjid karena mendengarkan ilmu. Duduk di dalam masjid membaca Al-Quran. Duduk di dalam masjid saling ingat mengingat di dalam apa? Di dalam pelajaran, di dalam kebaikan. Tentunya apa? Berbeda keadaan, maksud seluruhnya, dan setiap yang memaksudkan, setiap yang meniatkan ini itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Fal mumayyizu bainal ibadah wal adah wan niyah, dan yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan ini adalah apa? Adalah niat. Wa kadzalikal ghuslu qad yuqsadu bihi tandhiful badan fil adah. Demikian juga contoh yang lain, yaitu apa? Mandi. Ada orang yang memaksudkan mandi itu untuk apa? Membersihkan badan saja. Ya kan? Ya, untuk menyegarkan badan. Ya, kebiasaan kita ya di sini di Indonesia kan setiap hari mandi kan begitu ya. Entah ada 1 kali, 2 kali atau lebih. Ya, itu apa? Untuk membersihkan badan, menyegarkan badan. Ini kebiasaan namanya. Ini kebiasaan. Tapi di sana waqad yuqsadu bihi al-ibadah. Ada yang mandi memaksudkannya ibadah. Mandi apa? Mau sholat Jumat misalnya, sholat Id, sholat janabah, mandi janabah, mandi junub. Nah, ini mandi sama, mandi seperti apa? Seperti hari-hari dia mandi, tapi apa? Mandi yang diniatkan ibadah, yang dimaksudkan ibadah, ini berpahala. Dipahami ya? Fal mumayyizu huwa niyah, dan yang menjadi beda, yang membedakannya adalah
adalah niat. Wa ila hadzal ma'na asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina su'ila 'anil rajul yuqatilu riya wa yuqatilu hamiyah wa yuqatilu syaja'ah ayyu dzalika fi sabilillah ta'ala faqala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Maka ini pernah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari makna tersebut ketika Nabi pernah ditanya tentang seorang yang dia terbunuh atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan riya ya, atau dia hamiyah. Ya, hamiyah itu semangat ya, bersungguh-sungguh, atau dia ya berperang karena pemberani ya, berani dia, syuja'ah. Maka ditanya oleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakah di antara hal tersebut fi sabilillah, termasuk dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang berperang dia meninggal ya, dikarenakan ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang ulya, yang maha tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka itulah yang fi sabilillah. Itulah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena semangatnya, bukan karena pemberaninya, bukan karena apa? Terpandangnya, kemudian diangkat sebagai orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang maksudnya, niatnya itu ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sama kita belajar, sama kita berdakwah, kalau niatnya hanya karena apa? Mendapatkan pandangan, niatnya karena supaya ya, kita bisa mendebat orang dan lain sebagainya, maka itu bukan apa? Meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang diinginkan sebagai fi sabilillah. Baik. Jadi di sini ya, walaupun sama keadaannya, tapi seseorang bisa berbeda di dalam apa? Di dalam mendapatkan. Ya. Dan itu dikarenakan apa? Dikarenakan niatnya. Wa mithalu tsani, dan contoh yang kedua, wa huwal mumayyizu radul ibadah, yaitu membedakan urutan ibadah. Ya, tadi antara yang adat, kebiasaan dengan ibadah. Sekarang ibadah dengan ibadah yang lainnya. Man shalla arba'a rakaat qad yuqsadu iqa'uha an sholati zuhr. Ada orang yang dia sholat 4 rakaat, dia memaksudkan untuk apa? Untuk sholat duhur. Karena sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Dan ada juga orang yang sholat 4 rakaat, tapi dengan apa? Dengan memaksudkan dia sholat sunnah. Ya, memaksudkan sholat sunnah. Dan itu dibedakan karena apa? Karena niatnya. Ya, karena niatnya. Ketika seseorang masuk sholat duhur misalnya, ya dia sebelum sholat duhur antara adzan dan iqamah dia sholat 4 rakaat. Nanti sholat duhur dia 4 rakaat lagi sholatnya. Bagaimana cara membedakannya? Sholat yang 4 rakaat pertama itu niatnya adalah niatnya sholat sunnah, sholat rawatib qobliyah. Kemudian dia sholat duhur 4 rakaat dengan niat sholat duhur, yaitu sholat wajib sebagai rukun Islam. Dipahami ya? Baik. Wa kadzalikal id, demikian juga di dalam pembebasan budak. Ya, pembebasan budak ini banyak pembahasannya. Ya, tidak satu hukum. Tapi apa? Ada yang orang membebaskan budak dengan maksud karena apa? Membayar kafarah, kena denda dia. Ya kan? Ada juga orang yang membebaskan budak karena nadar. Karena nadar, dia sudah berjanji ketika mendapatkan ini saya akan bebaskan budak.
Ya. Maka ketika dia mendapatkan apa yang dia janji tersebut, maka dia wajib membebaskan budak. Begitu juga kafaroh. Kafaroh yang membayar membebaskan budak apa? Kafaroh karena pelanggaran apa? Siapa yang tahu? Hah? Ya, mendatangi istri di siang hari di bulan Ramadan sementara dia puasa. Nah, ini kafaroh, bayar dendanya. Yang pertama adalah apa? Adalah membebaskan budak. Ya, membebaskan budak. Kalau dia tidak mampu, maka apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Baik, begitu ya urutannya ya. Siapa tahu ada yang terjatuh. Ya, tapi sudah lewat ya Ramadan. Baik, tinggal kita persiapan untuk Ramadan berikutnya. Dan yang membedakan semua ini adalah apa? Adalah niatnya. Kemudian kata beliau, wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dalilun ala annahu la tajuzun niyabah fil ibadat. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh seseorang mengganti niat, ya, menggantikan niat orang lain di dalam ibadah. Mau apa? Salat sunnah rawatib. Sholat juga, niatkan juga untuk saya. Nggak bisa. Ya. Wala at-tawkilu fi nafsin niyah. Nggak bisa diwakilkan seseorang apa? Di dalam berniat. Harus dia yang meniatkan sendiri. Nggak bisa orang lain yang niatkan. Tayyib. Wa qad istatna min dzalik, tapi diperkecualikan dari hal tersebut di dalam perkara zakat, penyembelihan udhiyah, ya, penyembelihan kurban. Maka ini boleh diwakilkan karena apa? Di dalam udhiyah satu sembelihan itu bisa untuk satu keluarga. Di dalam bersedekah juga seperti itu. Orang yang sudah meninggal, ya kita niatkan pahalanya untuk yang meninggal, maka ini apa? Maka ini diterima. Tapi kalau untuk ibadah yang lain, maka tidak bisa diwakilkan. Dipahami ya? Baik. Membaca Al-Quran, baca Al-Quran banyak-banyak, niatkan juga saya. Tidak bisa, ya. Walaupun yang sudah meninggal pun tidak bisa. Ya, mau dikirimkan dari awal sampai akhir Al-Quran tidak bisa. Baik. Tapi kalau sedekah disebutkan di dalam hadisnya dari Aisyah bisa. Kalau sedekah, ya, kita niatkan untuk orang tua yang meninggal, saudara yang sudah meninggal, ini bisa dikurbankan juga bisa, ya. Dan dihajikan, ini juga termasuk, ya, perkara ibadah yang bisa apa? Yang bisa diwakilkan, ya, untuk seseorang melakukannya, yaitu berhaji. Ketika sudah meninggal orang tua, kita mempunyai kemampuan, kita sudah berhaji, kita ingin hajikan orang tua, maka ini apa? Maka ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ia upayakan atau wanita yang hendak ia nikahi, maka ia mendapatkan hijrahnya terhadap apa yang dia niatkan. Aslul muhajirah mujafah wa tark. Asal dari muhajir
Orang yang berhijrah adalah mujafah, dia meninggalkan, dia berpindah, ya berpindah tempat begitu ya. Ini namanya muhajir. Fal ismul hijratu yaqa'u ala umur. Maka penamaan hijrah ini terdapat di dalam beberapa perkara. Al-awwalu, yang pertama kata beliau, hijratus sahabah, yaitu hijrahnya sahabat. Hijrahnya para sahabat min Makkah ilal Habasyah, dari Mekah menuju Habasyah. Ini hijrah pertama kali yang dilakukan di masa Nabi SAW, yaitu hijrahnya para sahabat. Ketika itu Nabi belum hijrah. Nanti hijrahnya Nabi langsung ke Madinah. Ini sahabat hijrah ke Habasyah. Hina adal musyrikun, Rasulullah SAW ketika apa? Orang-orang musyrikun, kafir Quraisy ini memberikan gangguan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat. Fafirru ilan Najasyi. Maka apa? Hijrahnya para sahabat ini menuju ke negerinya siapa? Raja yang meninggal dalam keadaan Islam, yang disolatkan ghaib oleh Nabi dan para sahabatnya, siapa namanya? Kita kenal dengan Najasyi. Ya, dikenal dengan Najasyi. Baik, jadi ini hijrahnya sahabat ke negerinya apa? Najasyi, yang dipimpin oleh Raja Najasyi. Wa kanat hadhil hijratu ba'dal ba'tsah bi 5 sinin. Bahwasanya hijrah ini yaitu terjadi 5 tahun setelah Nabi diutus. Jadi Nabi diutus di umur 40 tahun, berarti apa? 45 tahun umur Nabi, para sahabat hijrah menuju Habasyah. Taib, ini disebutkan, dinukilkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Al-hijratu tsaniyah, hijrah yang kedua, min Makkah ilal Madinah, dari Mekah menuju Madinah. Wa kanat hadhihi ba'dal ba'tsah bi 13 sanah, wa kana yajibu ala kulli muslimin bi Makkah ayyuhajira ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Ya, maka ini terjadi 13 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Nah, ini selama Nabi berdakwah di negeri Mekah. Ya, di kota Mekah 13 tahun. Ketika itu Nabi berhijrah ke Madinah. Setelah 13 tahun Nabi hijrah ke Madinah. Tayyib. Dan hijrah ini adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk mereka apa? Mereka berhijrah dari Mekah ya, menuju apa? Menuju Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atlaqu jamaah annal hijrata kanat wajibatun min Makkah ilal Madinah. Maka ini adalah penitlakan ya untuk seluruhnya secara jamaah ya, hijrah yang wajib dari Mekah menuju Madinah. Hada laysa ala itlaqi fa innahu la khususiyah lil Madinah wa innamal wajib al hijratu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di dalam pembahasan ini beliau menyebutkan yang diinginkan hijrah di sini bukan pengkhususannya menuju ke Madinahnya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk apa? Hijrah ke Madinah. Tapi yang diinginkan di situ adalah para sahabat hijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dikhususkan menuju Madinah. Jadi kita yang di sini, yang di Indonesia, itu tidak ada kewajiban kita apa? Hijrah ke Madinah. Karena yang diinginkan hijrah adalah apa? Wa innamal wajibul hijrah. Akan tetapi yang wajib hijrah itu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan di dalam hadis ini, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, dan disebutkan tempat. Maka barang siapa yang hijrahnya dia ya, yang dia maksudkan, yang dia tuju itu kepada Allah dan Rasulnya adalah
dia yang benar hijrahnya, bukan dia hijrah ke negeri Madinah atau negeri Mekah atau yang lainnya, bukan. Dipahami ya? Jadi yang wajib adalah dia hijrahnya menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti jelas ya, kita hijrah kepada Rasulullah berarti kita mengambil apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti jejak beliau di dalam beragama, di dalam beramal, di dalam beribadah, di dalam berinteraksi dan lain sebagainya. Kita berhijrah kepada beliau di dalam perkara tersebut. Wa qala Ibnul Arabi, disebutkan oleh Ibnul Arabi, qasamul ulama radhiyallahu anhum, bahwasannya para ulama membagi az-zahabu fil ard, ya, menuju kepada suatu negeri, haraban wa talaban, itu dikarenakan dia lari dari tempat tersebut, maksudnya berpindah dari tempat tersebut, atau tolaban karena ada sesuatu yang dia tuntut. Iya. Dia mau pindah di tempat tersebut, maksudnya hijrah, itu karena apa? Karena dia lari, karena di tempatnya mungkin bahaya dan lain, nanti akan disebutkan, atau karena dia berpindahnya ke tempat lain karena ada sesuatu yang dia cari, sesuatu yang dia tuntut. Ya, jadi ini ulama membagi apa? Membagi hijrah atau pergi ke suatu tempat yang lain itu apa? Ada dua. Nanti akan disebutkan rinciannya. Baik, sudah habis waktunya ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.